Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu kembali dengan saya, Bambang Sugiarto. Topik kali ini adalah tentang selantang sekolah lansia tangguh. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan untuknya jalan menuju surga. HR Bukhari dan Muslim. Materi yang disampaikan pada selantang kebijakan pembangunan keluarga lansia tangguh, konsep dasar lansia tangguh dimensi spiritual, lansia tangguh dimensi intelektual, lansia tangguh dimensi fisik, lansia tangguh dimensi emosional, lansia tangguh dimensi sosial kemasyarakatan, lansia tangguh dimensi vokasional, lansia tangguh dimensi lingkungan. Kali ini kita bahas dan kita sampaikan kebijakan pembangunan keluarga lansia tangguh. Apa yang disebut dengan keluarga? Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, atau suami, istri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, keluarga merupakan tempat belajar dalam menanamkan nilai-nilai moral dan dalam mengenal diri sebagai makhluk sosial. Keluarga yang berketahanan dan mampu melaksanakan fungsi-fungsi keluarga dapat menjadi landasan dalam mewujudkan keluarga bahagia sejahtera. Mengapa keluarga penting bagi kehidupan lansia? Lansia akan merasa lebih bahagia bila hidup dalam lingkungan keluarga, anak, cucu, dan akan lebih terlayani, terawat, serta terlindungi. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjut Usiaan untuk mewujudkan lansia yang mandiri, sejahtera, dan martabat. Strategi Nasional Stratnas Kelanjut Usiaan meliputi 1. Peningkatan perlindungan sosial, jaminan pendapatan, dan kapasitas individu. 2. Peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup lansia. 3. Pembangunan masyarakat dan lingkungan ramah lansia. 4. Penguatan kelembagaan pelaksanaan program kelanjut usia. 5. Penghormatan dan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak lansia. BKKBN diamanatkan melalui program pembangunan keluarga yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan dan kependudukan dan pembangunan keluarga, khususnya pada pasal 48 huruf C, merupakan salah satu upaya komprehensif dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, keberadaan lansia, khususnya lansia tangguh, sangat penting bagi terwujudnya pembangunan keluarga. Siapa yang disebut lansia? Lansia adalah seseorang yang berusia 60 tahun ke atas berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998. Kategori lansia dapat dibagi menjadi 3 kelompok,
WHO tahun 2013 sebagai berikut. Lansia muda usia 60 sampai 69 tahun. Lansia dewasa usia 70 sampai 79 tahun. Lansia tua usia lebih atau sama dengan 80 tahun. Siapa yang disebut lansia tangguh? Lansia tangguh adalah seseorang atau kelompok lansia yang sejahtera dalam 7 dimensi lansia tangguh, yaitu spiritual, fisik, intelektual, emosional, sosial kemasyarakatan, vokasional, dan lingkungan. Berdasarkan International Council on Active Aging tahun 2013, dalam rangka mewujudkan lansia yang sejahtera, mandiri, dan bermartabat. Bagaimana kondisi penduduk lansia? Jumlah penduduk lansia pada tahun 2022 yaitu 10,48% dari seluruh penduduk Indonesia. Rata-rata usia harapan hidup Indonesia adalah 71 sampai 85 tahun. Selama 5 tahun terakhir, rasio ketergantungan lansia terus meningkat dari 14,49 pada tahun 2028 menjadi 16,09 di tahun 2022. Pada umumnya, penyakit yang dialami lansia merupakan penyakit yang tidak menular, bersifat degeneratif atau disebabkan oleh faktor usia, misalnya penyakit jantung, diabetes mellitus, stroke, rematik, dan cedera. Angka kesakitan lansia sebesar 20,71% pada tahun 2022 dan angka kesakitan lansia penyandang disabilitas 2 kali lebih besar dibandingkan lansia non-disabilitas. Penduduk lansia di Indonesia dari tahun ke tahun meningkat jumlahnya. Pada satu sisi, jumlah lansia yang besar dapat menjadi sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Di sisi lain, jumlah lansia yang besar merupakan suatu tantangan guna meningkatkan kualitas lansia. Data menunjukkan bahwa lebih dari separuh, 52,32% lansia perempuan berstatus menjanda dan pada umumnya tidak menikah lagi. Adapun lansia laki-laki hampir semua berstatus menikah, 84,25%, dan kemungkinan telah ada yang merawat mereka. Isu strategis mencakup keadaan sepanjang siklus kehidupan manusia yang terkait dengan program pembangunan keluarga. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 1971, 2020, 2045 ada kenaikan yang signifikan. Program pembangunan keluarga, ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Kematian ibu bayi dan balita tinggi. Angka kelahiran dari wanita kelompok umur 15-19 tahun tinggi. Angka perceraian tinggi. Jumlah balita dan anak meningkat. Angka stunting tinggi. Kesehatan reproduksi remaja rendah. Usia harapan hidup meningkat. Jumlah penduduk lansia meningkat. Pembangunan keluarga menggunakan pendekatan siklus hidup, yaitu mulai dari masa kehamilan, masa kelahiran, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Mengapa keluarga penting bagi kehidupan lansia? Pembangunan keluarga dilandasi oleh kebijakan yang didasarkan pada Undang-Undang 52 tahun 2009 pada pasal 47, yaitu kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga untuk
mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal dalam mewujudkan lansia yang sejahtera, mandiri, dan bermartabat. Bagaimana peran keluarga dalam penguatan program pembangunan lansia? 1. Mengembangkan potensi keluarga, termasuk lansia. Anggota keluarga yang memiliki lansia seyogyanya selalu berupaya memberikan peluang, bimbingan, dan motivasi untuk lansia mengembangkan potensinya. 2. Mengembangkan sosial dan ekonomi keluarga. Lansia dapat diberdayakan untuk membantu mengembangkan usaha ekonomi keluarga, antara lain dengan memanfaatkan kemampuan dan keterampilan sesuai dengan minat lansia. 3. Penyemaian 8 fungsi keluarga. Lansia dapat diberdayakan untuk membantu upaya penerapan penanaman nilai-nilai dalam 8 fungsi keluarga kepada anak dan cucu. 8 fungsi keluarga. 1. Fungsi agama. Nilai moral yang terkandung di dalam fungsi agama adalah keimanan, ketakwaan, kejujuran, kepedulian, tenggang rasa, rajin, kesolehan, ketaatan, suka menolong, disiplin, sopan santun, kesabaran, keikhlasan, dan kasih sayang. 2. Fungsi sosial budaya. Nilai moral yang terkandung dalam fungsi sosial budaya adalah toleransi dan saling menghargai, gotong royong, sopan santun, kebersamaan dan kerukunan, kepedulian kebangsaan atau nasionalisme. 3. Fungsi cinta kasih. Nilai moral yang terkandung dalam fungsi cinta kasih adalah empati, keakraban, keadilan, pemaaf, kesetiaan, suka menolong, dan tanggung jawab. 4. Fungsi perlindungan. Nilai moral yang terkandung dalam fungsi perlindungan adalah rasa aman, pemaaf, tanggap, tabah, dan kepedulian. 5. Fungsi reproduksi. Nilai moral yang terkandung dalam fungsi reproduksi adalah tanggung jawab, sehat, dan keteguhan. 6. Fungsi sosialisasi pendidikan. Pembentukan karakter sehingga menjadi sumber daya manusia yang ulet, kreatif, bertanggung jawab, dan berbudi luhur. Nilai moral yang terkandung dalam fungsi sosialisasi dan pendidikan adalah percaya diri, luas, bangga, rajin, kreatif, bertanggung jawab, dan kerjasama. 7. Fungsi ekonomi. Nilai moral yang terkandung dalam fungsi ekonomi adalah hemat, teliti, disiplin, dan kepedulian. 8. Fungsi pemeliharaan lingkungan. Nilai moral yang terkandung dalam fungsi pemeliharaan lingkungan adalah kebersihan dan disiplin. Apa yang disebut program pembangunan lansia tangguh? Suatu program pembangunan keluarga lansia tangguh dilaksanakan melalui penerapan 7 dimensi lansia tangguh. 1. Dimensi spiritual. 2. Dimensi intelektual. 3. Dimensi fisik. 4. Dimensi emosional. 5. Dimensi sosial kemasyarakatan. 6. Dimensi vokasional. Dan 7. Dimensi lingkungan. 1. Tujuan pembangunan lansia tangguh: meningkatkan kualitas lansia dan pemberdayaan keluarga rentan sehingga mampu berperan dalam kehidupan keluarga. 2. Kebijakan pembangunan keluarga lansia tangguh: pengembangan kemitraan, penguatan komitmen para pengelola dan pelaksana, pemberdayaan keluarga dan pembinaan lansia tangguh, peningkatan akses dan kualitas pelayanan, peningkatan kemampuan penggunaan teknologi informasi (IT). 3. Strategi pembangunan keluarga lansia: meningkatkan advokasi dan sosialisasi tentang pembangunan keluarga lansia tangguh,
meningkatkan kepedulian dan peran serta mitra, meningkatkan dukungan operasional dan dukungan keberlangsungan program, memperdayakan keluarga yang mempunyai lansia, pemanfaatan aplikasi Golontang bagi keluarga lansia dan lansia. Bagaimana peran lansia tangguh dalam pembangunan keluarga? 1. Sebagai motivator bagi keluarga yang mempunyai lansia agar tetap hidup sehat, kuat sepanjang siklus hidup. 2. Menjadi grandparenting, pengasuh kakek nenek bagi anak cucu khususnya keluarga muda. 3. Mengembangkan ekonomi produktif bagi keluarga lansia dan lansia. Melalui program pembangunan keluarga yang komprehensif dapat meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga guna mewujudkan lansia tangguh yang sehat, aktif, produktif, dan mandiri. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf lahir batin. Selalu sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.